A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah Masjid Haji Muhammad Saleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua berbahagia dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbahagia di sisi keluarga Anda masing-masing, dan juga mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, dan juga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum meneruskan perkongsian kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan segala dosa kita, dan mudah-mudahan juga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan semoga Allah juga menerima amalan kita semua, tuan-tuan. Baik, kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wa ibtilahi syahidun li biftiqari, syahidun li biftiqari. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, falihadza
سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف خالي أنت تعلم كيف خالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي منك يا مولى الموالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري وخضوعي وانكساري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kita dengan bacaan istighfar tadi bersama-sama, ya.
Mudah-mudahan kita memperolehi manfaat daripada istighfar yang kita bacakan tadi sebentar tadi. Mudah-mudahan juga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita semua tuan-tuan. Alhamdulillah dengan karunia-Nya Allah kita dapat dibertemukan kembali pada malam hari ini, yaitu dengan program kita kuliah kuliah maghrib yang insyaallah kuliah maghrib ini pada kali ini saya ingin berkongsikan berkenaan tentang hubungan kita dengan alam sekitar, hubungan terhadap alam sekitar tuan-tuan. Puji syukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walau bagaimanapun apapun keadaan situasi saat sekarang ini, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, semoga Allah memberikan nikmat-nikmat yang lebih baik lagi terhadap kita semua tuan-tuan. Dan juga ingin saya mengingatkan kembali tuan-tuan kepada puan-puan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya terlebih dahulu marilah kita sharekan live Masjid Haji Muhammad Saleh ini terlebih dahulu kepada kawan-kawan, sahabat, keluarga dan yang lainnya tuan-tuan. Semoga dapat bersama-sama merasakan manfaat perkongsian kita pada malam hari ini, dan semoga juga dengan kita meng-share, menyebarkan kebaikan, kita mendapatkan kebaikan daripadanya tuan-tuan. Semakin banyak orang yang berbuat kebaikan dikarenakan perkongsian kita ini, semakin banyak pula lah pahala yang akan kita dapatkan tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita ketahui pada hari ini, yaitu yang mana sirkuit break nih diteruskan hinggalah ke penghujung di awal Jun tuan-tuan. Maka tadi tuan-tuan, marilah kita juga sama-sama senantiasa beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan ke atas Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa, kesalahan yang pernah kita buat tuan-tuan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan tuan-tuan. Kita semua pernah berbuat kesalahan tuan-tuan. Karena manusia itu sendiri tempatnya silap, tempatnya salah. Oleh karenanya tuan-tuan, di situasi yang sulit seperti saat sekarang ini tuan-tuan, selain kita memberikan kerjasama kepada kerajaan, pemerintah ataupun undang-undang yang telah dikeluarkan dalam sirkuit breaker nih tuan-tuan, kita hendaknya juga senantiasa kita beristighfar gitu kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, mohon ampunan karena mungkin kita nih sudah terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan tuan-tuan. Tak dosa kepada Tuhan, dosa juga kepada manusia, sesama manusia tuan-tuan. Jadi alangkah baiknya juga tuan-tuan, ketika kita mempunyai dosa terhadap orang lain, terhadap kawan kita, terhadap saudara kita, terhadap ibu bapa kita, terhadap anak kita, anak terhadap ibu bapaknya tuan-tuan. Mungkin kita ada merasa mempunyai dosa yang belum kita meminta maaf kepadanya, maka hendaknya tuan-tuan kita memohon maaf ke atas kesilapan dosa yang pernah kita lakukan tuan-tuan. Karena nak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mendapatkan keampunan daripada manusia terlebih dahulu tuan-tuan, yaitu manusia yang mana? Manusia yang pernah kita sakiti, manusia yang mana kita pernah memfitnahnya, yang mana manusia yang pernah kita berbuat kasar terhadapnya dan sebagainya tuan-tuan. Maka ketika kita mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita awali meminta permohonan ampun
di atas kesilapan yang kita lakukan terhadap sesama manusia terlebih dahulu, tuan-tuan. Ya. Adapun macam mana Ustaz, orangnya dah meninggal, ya kan? Itu lain cerita, tuan-tuan. Tetap kita harus ada punya rasa sesal, tuan-tuan. Bertaubat sungguh-sungguh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi jangan berhenti untuk kita senantiasa beristighfar, tuan-tuan. Karena sesiapa sahaja yang membaca 1 kali istighfar sahaja, tuan-tuan, Allah akan mengampunkan banyak dosa kita, tuan-tuan. Apatah lagi lah, tuan-tuan, kalau kita selalu berulang kali kita membaca istighfar, berkali-kali kita membaca istighfar, sebanyak itu jugalah dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, tuan-tuan. Dan juga yang keduanya, ingin saya mengingatkan juga, tuan-tuan, marilah kita sama-sama menahan diri, ya kan, untuk kita senantiasa bersabar, ya kan, untuk kita duduk diam kat rumah, tuan-tuan, buat segala sesuatunya, tuan-tuan, di dalam rumah sahaja, tuan-tuan. Bila ada keperluan sahaja kita baru keluar, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan demikian, tuan-tuan, dengan kerjasama yang kita berikan tu, tuan-tuan, mudah-mudahan musibah ini segera kita dapat akhiri. COVID-19 ini boleh kita akhiri, boleh kita tangani dengan secara bersama-sama, tuan-tuan. Bagi sesiapa yang hendak pergi ke pasar, tak perlulah, tuan-tuan, pergi ke pasar yang boleh kita predik akan penuh banyak orang, seperti Gelang Serai dan sebagainya, ya kan, setiap hujung minggu, mengalami kesesakan, antrian yang begitu panjang, tuan-tuan. Maka sebaiknya kita mengelakkan, tuan-tuan, pergilah ke pasar ataupun ke supermarket kejiranan sahaja. Ini adalah lebih baik, tuan-tuan. Mari kita berikan kerjasama, tuan-tuan. Karena apa? Kita khawatir, tuan-tuan, kalau kita mengabaikan arahan, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kita khawatir, tuan-tuan, semakin berpanjangan musibah COVID-19 ini akan berlangsung, tuan-tuan. Kalaulah semakin berkepanjangan, semakin banyak orang yang akan menderita, semakin banyak orang yang akan mengalami kesusahan, tuan-tuan. Jadi jangan pula karena sikap kita yang kurang bertanggung jawab mengakibatkan kesusahan kepada orang banyak, tuan-tuan. Karena berapa hari ini, tuan-tuan, begitu dahsyat peningkatan penyebaran COVID-19 ini di negara kita. Pada semalam yaitu 1426. Sekarang hari ini 1100 lebih juga, tuan-tuan. Jadi marilah kita sama-sama, tuan-tuan, bermohon, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga patuhi larangan-larangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tuan-tuan. Karena mematuhi pemimpin itu juga bagian daripada keimanan, tuan-tuan. Bagi dari perintah daripada Allah dan juga Rasulnya, tuan-tuan, untuk kita mematuhi pemimpin, tuan-tuan. Nasihat-nasihat para alim ulama kita, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan. Itu sekedar peringatan sahaja, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan itu kita beringatlah bersama-sama, tuan-tuan. Karena kita hidup di dunia ni bukan seorang-seorang, tuan-tuan. Namun kita hidup bersama-sama dengan orang banyak, tuan-tuan. Oleh karenanya kita harus ada rasa empati, tuan-tuan. Rasa kemanusiaan kepada yang lainnya, tuan-tuan, kepada manusia-manusia yang lainnya, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan. Kita
teruskan ya perkongsian kita berkait dengan hubungan terhadap alam sekitar. Ini juga ada berkaitannya tuan-tuan ya dengan kehidupan semasa saat sekarang ini tuan-tuan. Yang mana kita ketahui bersama tuan-tuan. Nabi kita yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini ya seperti mana kita ketahui bersama tuan-tuan, tidak lain tidak bukan yaitu untuk mendatangkan rahmat sekalian alam tuan-tuan. Betul tak? Ini semua sudah kita ketahui bersama tuan-tuan ya. Ayatnya pun kita sudah menghafalnya, mengetahuinya bersama-sama ya, sering kali diucapkan ya. Di mana-mana kita mendengarnya tuan-tuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul tak? Ya kan? Dikatakan seperti tidak aku utus engkau ya Muhammad, melainkan apa? Untuk mendatangkan rahmat semesta alam, untuk semesta alam ini tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan ya, dalam kaitan hubungan kita dengan alam sekitar ini sangatlah erat tuan-tuan. Ya. Yang mana alam dunia ini Allah cipta adalah untuk tempat kita tuan Bani Adam tuan-tuan. Dan kita jugalah sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus dan untuk mentadbir dunia ini. Supaya apa? Dunia yang kita duduki ini selamat tuan-tuan. Ya. Namun pada akhir-akhir ini kita dapati tuan-tuan ya kan, alam sudah tidak bersahabat dengan kita lagi tuan-tuan. Kenapa alam tidak bersahabat dengan kita? Karena kitanya sendiri yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga alam ini sudah merusaknya tuan-tuan ya. Apa yang terjadi saat sekarang ini tuan-tuan ya, kerusakan ada di mana-mana tuan-tuan, tak kira negara mana, bangsa apapun ya tuan-tuan ya. Sudah berbuat kerusakan dekat muka bumi ini tuan-tuan ya. Oleh karena itu ya, kita yang merasakannya juga tuan-tuan, akibat kerusakan alam sekitar tuan-tuan ya. Kenapa? Sikap kita yang kurang tanggung jawab terhadap alam yang kita duduki ini. Padahal sangat jelas, inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Sesungguhnya ya, aku diciptakan nih kata Allah ya kan, yaitu Adam ya, untuk menjadi di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah ya, yaitu tadi mengurus, mentadbir ya dunia ini tuan-tuan. Namun amat disayangkan tuan-tuan ya, kita malah merusaknya tuan-tuan ya. Ada beberapa perkara ya, akibat alam sekitar ini ya menjadi rusak tuan-tuan ya, pada ketika ini tuan-tuan. Salah satu penyebabnya adalah tadi dengan kita menggunakan energi listrik yang terlalu banyak tuan-tuan ya. Oleh karena itu tuan-tuan hendaknya juga kita ya mempunyai sifat yang bertanggung jawab tuan-tuan. Maka pergunakanlah electricity itu dengan apa? Dengan jimat tuan-tuan ya. Dengan jimat. Kalau kita tidak memerlukan ya switch ya, itu listrik itu kita matikan tuan-tuan. Jangan kita biarkan elektrik lampu tuh menyala aja sepanjang sepanjang hari dan sepanjang malam tuan-tuan. Melainkan ya barang-barang tertentu memang yang tak boleh di off. Ya, seperti peti sejuk ya kan, tak boleh lah kita off. Kalau kita off habislah ya kan. Itu lain cerita tuan-tuan. Namun hal yang lain boleh kita melakukan penjimatan tuan-tuan, seperti ekon dan sebagainya tuan-tuan itu ya, di antaralah salah satu alam sekitar ya yang menyebabkan ya rusak pada saat sekarang ini tuan-tuan. Kenapa? Penggunaan energi elektrik yang berlebihan tuan-tuan. Terus lagi terus lagi yang membuat alam sekitar rusak pada ketika ini adalah
tadi selain daripada elektrik juga ada air tuan-tuan. Kita terlalu menggunakan air berlebihan tuh tuan-tuan. Kalau kita mau belajar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, masya Allah jauh tuan-tuan. Ketika kita berwudu sahaja tuan-tuan, berapa banyak air yang kita gunakan tuan-tuan. Belum lagi yang senantiasa was-was dalam melakukan wudunya tuh, lagilah banyak tuh tuan-tuan. Mempergunakan air dalam kita juga mandi dan sebagainya tuan-tuan. Itu pun juga adalah satu perbuatan yang yang tidak baik tuan-tuan. Ingat, pembaziran di dalam Islam agama kita itu dilarang tuan-tuan. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Bahwasanya sesiapa saja yang berbuat pembaziran itu adalah saudaranya syaitan tuan-tuan. Maka tak heran pada akhirnya alam sekitar ini menjadi rusak. Karena apa? Karena kita terlalu membazir dalam menggunakan elektrik, dalam menggunakan air dan sebagainya tuan-tuan. Rasul itu dalam berwudu itu tak lebih daripada 1 liter tuan-tuan. Kurang daripada 1 liter cukup tuan-tuan. Saya seringkali mendapati tuan-tuan jamaah di masjid kurang bertanggung jawab. Kadang yaitu tadi selepas wudu mungkin wallah alam lah lupa kan atau tidak pipe itu kadang menutup pun tidak rapat dan sebagainya tuan-tuan. Kadang kita ada melihat pipe yang kurang ditutup pun masih belum ditutup dengan betul pun kita membiarkannya air menitis dan sebagainya. Ini juga adalah sikap yang kurang bertanggung jawab tuan-tuan. Maka hendaknya mari kita juga dua perkara tadi lakukan perubahan dalam kehidupan kita untuk kita mengurangi penggunaannya tuan-tuan. Karena apa? Tadi akibatnya akan rusak alam sekitar ini tuan-tuan. Sedangkan alam yang kita duduki ini begitu penting untuk kita, untuk keperluan hidup kita, untuk kita bertahan hidup kat dunia ni tuan-tuan. Kalaulah tempat kita ni yang kita duduki ini tuan-tuan, kita rusak dengan sikap yang kita cuai, abai, tidak bertanggung jawab tadi, dengan sifat pembaziran yang berlebihan tadi, maka tadi tuan-tuan tunggu juga saatnya kerusakan itu akan datang menimpa kita tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Terus lagi apa? Lagi tuan-tuan. Selepas penggunaan elektrik, air dan sebagainya. Apa? Lagi membuang sampah yang tidak dapat diurai tuan-tuan. Terlalu banyak sampah tuan-tuan. Kenapa terlalu banyak sampah? Tadi juga tuan-tuan, dalam kita mengambil pemakanan pun sangat-sangat berlebihan tuan-tuan. Oleh karena itu tuan-tuan, di zaman yang sulit, yang sukar seperti saat sekarang ini tuan-tuan, mari kita belajar tuan-tuan. Untuk kita lebih mesra lagi kepada alam tuan-tuan. Lebih kita lagi memperhatikan kepedulian kita kepada alam persekitaran tuan-tuan. Mari kita jadikan momen bulan Ramadan ini untuk kita bersifat lebih rahmah lagi terhadap lingkungan kita tuan-tuan. Yaitu tadi dengan berjimat elektrik, dengan berjimat kita menggunakan air, dengan kita mengambil makanan dan minuman tidak berlebihan, dalam kita berbuka puasa, dalam kita bersahur dan sebagainya. Mari kita belajar sama-sama tuan-tuan. Berhemat, jimat, cermat. Ini yang penting yang harus kita belajar sama-sama tuan-tuan. Alhamdulillah Ramadan ini dapat kita bersama-sama tunaikan segala sesuatunya di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Maka didiklah anak kita tuan-tuan. Didik anak kita betapa pentingnya untuk kita mengambil berat perkara alam sekitar tuan-tuan. Tentang arti
tadi adab-adab supaya kita nih jangan dalam kita menggunakan elektrik, menggunakan air, dan juga tadi mengurangi sampah sarap dalam keseharian kita. Ini penting untuk kita kongsikan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Kenapa? Kalau bukan kita, siapa lagi, tuan-tuan, yang akan mengajarkan anak kita, tuan-tuan? Yang mana kita mungkin dah tua tak lama lagi, betul tak? Tak duduk kat dunia ni, namun anak kita, ya kan? Allah panjangkan umurnya, dia yang nanti takutnya akibat perbuatan kita ni yang tidak bertanggung jawab dan kita tidak mendidik anak kita kelak nanti hidup lebih susah daripada kita, tuan-tuan. Ya, jadi jangan sampai demikian, tuan-tuan. Ya, mari kita didik di dalam bulan Ramadan pada kali ini, ya, bukan saja ya kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga perlu kita didik diri kita dan anak kita, keluarga kita, untuk kita mengambil berat tentang alam sekitar, tuan-tuan. Ya, saatnya, tuan-tuan, jadikan, tuan-tuan, ya, yang mana kita ketahui bersama bulan Ramadan adalah bulan rahmah, betul tak? Ya, maka kita haruslah juga mendatangkan rahmat bukan sahaja kepada sesama manusia, namun juga kepada alam sekitar kita, tuan-tuan, yaitu alam dunia ini, tuan-tuan. Itu harus kita mampu wujudkan, tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan ini. Maka tadi pengambilan makanan dan minuman ketika kita berbuka ataupun ketika kita bersahur, ya, maka janganlah berlebihan, tuan-tuan. Ambillah minuman dan makanan secukupnya, tuan-tuan. Sekarang kan alhamdulillah, ya kan, tak ada godaan yang dahsyat seperti bazar Ramadan dan sebagainya, tuan-tuan. Yang tahun yang lalu sulit kan untuk kita berjimat cermat, ya kan? Selalu berlebihan kita dalam mengambil makan dan minuman. Kenapa? Bazar kat mana-mana, tuan-tuan, ya kan? Tengok, macam sedap aja semuanya, kan? Okay? Ketika kita pergi pun bukan 1-2 yang kita bawa balik, tapi 7 warna. Minuman pun 7, makanan pun 7, kuih muih pun 7. Semuanya serba 7. Pada akhirnya apa? Yang dimakan hanya 1 saja. Yang lainnya terbuang akhirnya. Okay? Maka mari kita manfaatkan kembali pada bulan Ramadan kali ini untuk kita mendidik kita, berhemat, jimat, cermat dalam penggunaan elektrik, air, makan dan minuman segala. Sehingga kan sampah tiap hari kita dapat kita kurangi, tuan-tuan. Ini hal penting, tuan-tuan. Berkenaan tentang alam sekitar ini, tuan-tuan. Karena apa? Karena begitu sudah terlalu mendesak, tuan-tuan, keperluan untuk kita menjaga alam sekitar ini, tuan-tuan. Pernah, tuan-tuan, di salah satu seminar dunia, tuan-tuan, ulama dunia ketika ini, ada salah satu ulama mengatakan, tuan-tuan, andai sahaja, ini berkaitan dengan alam sekitar, tuan-tuan, beliau mengatakan andai sahaja rukun Islam yang 5 ini boleh ditambah, saya akan tambah 1 rukun lagi, yaitu rukun menjaga alam sekitar, tuan-tuan. Kenapa dia boleh sampai berkata demikian? Karena beliau melihat kerusakan kat dunia alam sekitar ini sudah sangat jelas, dan semakin hari semakin menjadi, ditandai dengan berbagai macam musibah, seolah-olah musibah itu tidak pernah berhenti, silih berganti datangnya, tuan-tuan. Hari ini, datang satu musibah besar, hari esok datang lagi satu musibah yang lainnya, dan sebagainya, sampailah titik hari ini, tuan-tuan, yaitu datangnya musibah COVID-19, tuan-tuan. Ini semua adalah berkat perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab, tuan-tuan. Tsunami, selepas tiada tsunami menyepit, terguncang lagi dengan gempa dan sebagainya, tuan-tuan. Banjir lagi, belum lagi, tuan-tuan. Panas yang begitu menyengat, ini, tuan-tuan. Maka Itu semua tadi, akibat ulah
manusia yang kurang bertanggung jawab. Manusia yang mana? Manusia siapa saja. Ya, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira suku dan negara manapun tuan-tuan. Ya, tapi yang penting kita ni sebagai manusia mengambil peranan sepenuhnya tuan-tuan. Ya, untuk kita apa? Peduli dengan alam sekitar kita tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Ya. Jadi tadi Pak ulama tadi mengatakan sebegitu pentingnya tuan-tuan. Ya. Namun tadilah tuan-tuan, ya, yang namanya rukun Islam tak boleh ditambah tokok tambah kurang lagi tuan-tuan. 5 ya 5 tuan-tuan. Ya. Namun satu sisi tadi maka kita harus mendidik kita tuan-tuan, ya, untuk kita lebih mesra lagi kepada alam sekitar. Kita jaga lagi tuan-tuan. Kita kembalikan fungsi alam ini dengan semestinya tuan-tuan. Bukan untuk kita rusak tuan-tuan. Jadi tadi jangan kita membuang sampah membuang sampah sembarangan, menghasilkan sampah yang berlebihan dalam kehidupan keseharian kita tuan-tuan. Ya tuh. Terus lagi apa yang buat alam sekitar ini lagi? Menurut kajian tadi lah, apa yang saya kongsikan tadi ini juga adalah menurut kajian lah, ya kan? Seperti apa polusi udara, ya kan? Terlampau banyaknya kendaraan, ya kan? Oleh karena itu dunia sekarang ini sudah mulai berfikir macam mana mencipta kendaraan yang mesra alam, ya kan? Alhamdulillah dekat Singapura sudah ada tuan-tuan, ya, dengan Blue SG dan sebagainya itu kan, kereta itu yang mesra alam yang menggunakan baterai dan sebagainya. Dan ini juga adalah salah satu usaha tuan-tuan. Kenapa? Banyak kendaraan yaitu akan menimbulkan satu polusi udara, emisi yang kurang baik dalam kita kehidupan tuan-tuan. Sedangkan pokok semakin berkurang, polusi udara semakin bertambah semakin hari tuan-tuan. Maka itu juga sudah tentu tidak menyehatkan untuk kehidupan keseharian kita tuan-tuan. Oleh karenanya tuan-tuan, itu salah satunya lah juga yang menyebabkan alam sekitar kita ini menjadi rusak. Bukan saja di darat tadi kereta, ya kan, polusi udara yang dihasilkan oleh kereta dan berbagai macam lainnya seperti kilang dan sebagainya itu tuan-tuan, bukan itu saja, tapi juga kendaraan udara seperti pesawat dan sebagainya itu juga menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon. Emisi karbon ini dihasilkan oleh pesawat terbang dan itu juga adalah satu yang kurang baik tuan-tuan, yang juga efeknya akibatnya akan merusakkan alam tuan-tuan. Mudah-mudahan juga nanti alam pesawat terbang dan sebagainya juga menggunakan baterai yang boleh melahirkan tenaga yang ramah lingkungan tuan-tuan, bahan bakarnya tuan-tuan, supaya lebih selamat lagi tuan-tuan. Semoga dengan begitu tidak segera berakhirlah kehidupan dunia ini tuan-tuan. Memanglah kita beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, yaitu tanda akhirnya kehidupan dunia. Namun bagaimanapun, walaupun kita beriman dunia ini pasti akan berakhir, maka tadi juga kita harus tetap mengambil fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu untuk menjaga, mengurus alam. Tadbir yang berkenaan tentang kiamat itu memang tuan-tuan, jaga tak dijaga memang akan terjadi. Namun tugas kita apa? Tadi menjaganya tuan-tuan. Ingat tuh. Menjaganya tuan-tuan. Jangan sampai dunia ini berakhir dengan cepat dikarenakan kita. Karena ulah sikap kita tuan-tuan yang tidak bertanggung jawab, semakin hari semakin hancur dunia ini. Kalau dalam makin hancur berarti semakin dekatlah akhir zaman kehidupan kita ini tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Terus lagi, ya kan? Akibat bukan selagi tadi penggunaan kertas yang berlebihan,
Ini juga merusak alam, tuan-tuan. Ya, oleh karena itu sekarang ini kan eranya digital, segala sesuatunya melalui digital aja, ya kan? Semua, ya alhamdulillah lah, dekat Singapura ini semuanya sudah mempraktikkannya lah, ya. Yaitu tadi penerbangan kereta, apa semua kereta pun kat sini dibatasi dan sebagainya, tuan-tuan, ya kan? 10 tahun saja, ya kan? Kalau lebih 10 tahun dia akan bayar lagi, sama halnya dengan ini. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi lah, ya kan? Ini tuan-tuan, penggunaan kertas pun sudah dikurangi dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, ini juga adalah satu tindakan yang bijak lah, tuan-tuan. Ya, ya. Jadi penggunaan kertas itu juga salah satulah penyebab yang yang buat alam nih rusak, tuan-tuan. Ya, selain daripada kertas juga penggunaan alat elektronik, ya. Sampah-sampah elektronik itu yang tak diguna pakai itu juga mendatangkan bencana alam, tuan-tuan. Ya. Itu, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Maka ketika kita ada elektronik yang kita tak dapat digunakan lagi berusaha, kan ada sekarang di Singapura ni ada sediakan tempat-tempat, ya kan, untuk recycle elektronik yang kita digunakan. Dan ini juga adalah satu tindakan yang baik yang perlu kita sokong, tuan-tuan, ya kan? Semacam pembuangan sampah tadi, ya, recycle binnya. Ada yang plastik, mana kita buangnya, mana yang paper dibuang tempat, disediakan tempatnya. Alhamdulillah. Ini perlu kita beri sokongan yang padu, tuan-tuan. Ya. Kenapa? Ini kebaikan bersama, tuan-tuan. Ya, bukan saja kita menyelamatkan diri kita, anak kita, keluarga kita, ya, negara kita, akan tapi menyelamatkan dunia secara seluruhnya, tuan-tuan. Ya. Ini, tuan-tuan, ya. Yang mungkin setiap tahun ada orang yang suka ganti handphone kan, ya, jadi recycle kan lah, ya, handphone tuh. Jangan kita main buang campak kat tong sampah dan sebagainya, karena itu juga membahayakan, tuan-tuan. Terus lagi, ya, selain daripada tadi dari akibat pembuatan kertas yang pemakaian kertas berlebihan, akhirnya apa? Tadilah penebangan pohon secara liar, ya kan? Semakin merajalela, ya kan, sehingga kan terjadinya banjir, ya kan. Ini, tuan-tuan, ya, setiap tahun terjadinya ekspor impor asap, ya kan, daripada negara jiran dan sebagainya, tuan-tuan, ya kan. Karena ini akibat tadi, tuan-tuan, ya, ulah manusia yang kurang bertanggung jawab, tuan-tuan, yang seharusnya hutan itu dirawat, dijaga kehidupannya, habitatnya, ya kan, namun kita rusak, ya kan, dan sebagainya, tuan-tuan, ya, pada akhirnya kita sendiri, ya kan. Ini, tuan-tuan, ya. Terus lagi, itulah diantara alam sekitar yang membuat rusak, tuan-tuan. Maka mari kita kembalikan kepada fitrah kita, tuan-tuan, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Yang mana kita ini adalah umatan rahmatan lil alamin, tuan-tuan. Umat, ya, yang mendatangkan rahmat sekalian alam, tuan-tuan, ya. Oleh karena itu, ya, kita disuruh bukan hanya berbuat baik kepada sesama manusia, akan tetapi kita juga disuruh untuk berbuat baik kepada alam sekitar, tuan-tuan, ya. Jadi jangan abaikan tanggung jawab ini, ya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sekali lagi, ya, ingin saya mengingatkan, mari kita sama-sama mulakan, ya, Ramadan kali ini untuk kita mendidik diri kita, ahli keluarga kita, anak kita dan sebagainya, tuan-tuan, untuk lebih bersifat mesra alam, tuan-tuan. Yaitu tadi caranya, salah satunya tadi dengan kita tidak membazir electricity, ya, tidak membazir penggunaan air, tidak membazir
dalam hal pemakanan dan minuman, ya kan, sehingga kita tadi menghasilkan sampah-sampah yang sangat banyak tuh tuan-tuan, ya. Jadi terus kurangi penggunaan plastik dan sebagainya tuh tuan-tuan, ya. Ini perlu kita didik sama-sama tuan-tuan, ya. Ajarkan anak kita, ajarkan, ya, keluarga kita tuan-tuan. Mari kita wujudkan, ya, sifat tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, ya, yang tunjukkan yang kita ni yang yang beragama Islam, ya, yang umatnya Nabi Muhammad ni tuan-tuan, ya, tunjukkan, ya, bahwasanya agama kita ni mengajarkan, ya, kepada kita untuk kita bertanggung jawab kepada alam sekitar tuan-tuan. Ya, ingat, jangan sahaja kita bersifat rahmah kepada manusia, namun juga kita harus bersifat rahmah terhadap alam sekitar tuan-tuan. Oke, insyaallah mungkin ini sajalah perkongsian kita pada malam hari ini tuan-tuan. Ya, itu sekedar perkongsian pembukaan, ya, dalam hal hubungan kita terhadap alam sekitar tuan-tuan. Jadi harus kita jaga hubungan itu tuan-tuan. Ya, bagaimana kita baik dengan alam sekitar tuan, sehingga alam itu kembali bersahabat lagi dengan kita tuan-tuan, ya. Itu kanlah ada lagunya Ebit Giade kalau tak silap lah, ya kan. Jadi jangan sampai itulah alam sudah mulai tak bersahabat dengan kita, ya. Mari kita jadikan Ramadan pada tahun ini untuk kita, ya, mesra alam, ya, sehingga alam pun bersahabat dengan kita lagi tuan-tuan. Kalau tak? Ini saja tuan-tuan. Ya, insyaallah kita akan teruskan perkongsian kita di lain waktu tuan-tuan, yaitu dengan adab terhadap binatang tuan-tuan, ya. Itu tadi perkongsian kita pada hari ini, pembuka topik hubungan kita terhadap alam sekitar tuan-tuan. Semoga ianya memberikan manfaat, ya. Dan nasihat apa yang saya sampaikan tadi adalah khususnya untuk diri pribadi saya tuan-tuan, dan pada umumnya untuk tuan-tuan, ya, puan-puan, abang-abang, akak-akak sekalian tuan-tuan. Maka jangan lupa, ya, kongsikan video live FB Haji Muhammad Saleh ini kepada kawan saudara yang lainnya tuan-tuan. Ya, semoga mereka mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada malam hari ini, ya. Dengan perkongsian ini mudah-mudahan, ya, merubah kawan kita, teman kita, keluarga kita semakin bersifat mesra alam. Itu yang kita nak tuan-tuan, ya. Kalaulah sampai menjadi itu tuan-tuan, bukan main tuan-tuan, pahalanya akan banyak tuan-tuan. Ya, dan jangan lupa sokong terus program Masjid Haji Muhammad Saleh tuan-tuan. Ya, namun sebelum saya akhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan, selamatlah menyambut bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang insya Allah dalam beberapa hari lagi tuan-tuan, kita tunggu pengumuman daripada mufti kita tuan-tuan, jangan kita mendahului mufti tuan-tuan, kita ada mufti tuan-tuan, maka kita tunggu fatwanya tuan-tuan, yang secara rasmi. Namun saya mohon maaf, sebelum datangnya menyambut bulan Ramadan ini, apabila ada terkasar bahasa selama perkongsian saya di dalam laman sosial Facebook nih tuan-tuan, mohon dimaafkan tuan-tuan. Saya pun pribadi yang banyak salah tuan-tuan, yang banyak melakukan dosa, kesilapan, maka ampunkanlah tuan-tuan. Kalau ada terguris hati dan sebagainya tuan-tuan, ucapan yang terkasar bahasa dan sebagainya tuan-tuan,
Ya, wallahi itu semuanya datangnya daripada saya pribadi. Maka maafkanlah diri ini yang kerdil ini, yang banyak silap ini, tuan-tuan. Ya. Kita sama memaafkan dan juga doakanlah saya, ya. Semoga senantiasa sehat, panjang umur sehingga kita dapat bersua kembali, tuan-tuan. Insyaallah dalam program Ramadan bersama saya. Jadi ikuti terus FB Live Masjid Haji Muhammad Saleh, dan jangan lupa tuan-tuan, sumbang terus, sokong terus Masjid Haji Muhammad Saleh dengan infak sedekah Anda sekalian, tuan-tuan. Cara-cara bersedekah berinfak seperti tertera di dalam laman sosial FB Masjid Haji Muhammad Saleh itu, tuan-tuan. Insyaallah sedikit sumbangan Anda semua akan memberikan manfaat banyak kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dicatat sebagai saham akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi jangan dihabiskan hanya untuk keperluan dunia sahaja. Ingat, kita ini orang yang beriman yang mempunyai kehidupan 4 kehidupan, tuan-tuan. Yang pertama, kehidupan alam rahim, Yang kedua, kehidupan alam dunia yang kita rasa ini. Yang ketiganya, kehidupan alam kubur, tuan-tuan. Yang selepas alam kubur barulah alam akhirat, tuan-tuan. Maka panjang tuh perjalanannya. Kita baru melalui kehidupan yang kedua, kehidupan dunia, tuan-tuan. Belum lagi kehidupan alam kubur, tuan-tuan. Kehidupan alam kubur dan seterusnya tidak lain tidak bukan yang akan menyelamatkan kita adalah amal kebaikan. Salah satunya adalah amal jariah kita, shadaqatun jariyah, sedekah jariah tadi, tuan-tuan. Oleh karena itu, jangan segan-segan, tuan-tuan, untuk kita senantiasa bersifat dermawan. Itu saja perkongsian kita pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qablal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ya qadiyal hajah istajib lana hada du'aana ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih karena telah bersama-sama saya pada kuliah maghrib di live masjid FB Masjid Haji Muhammad Saleh. Nantikan program-program Ramadan bersama saya di Facebook Masjid Haji Muhammad Saleh. Jumpa lagi.